kriteria memilih media pembelajaran. Nah, yang pertama, kriteria dalam memilih media pembelajaran itu bergantung pada mutu hasil belajar seorang siswa yang ditentukan oleh mutual proses pembelajaran yang dialaminya. Nah, dalam hal ini dipengaruhi oleh tidak tepat strategi pembelajaran yang digunakan. Media pemilihan dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting, khususnya pemilihan media yang cocok untuk mengajarkan suatu bidang studi. Nah, kriteria pemilihan media yaitu yang pertama, tujuan instruksional yang ingin dicapai, yang kedua ada karakteristik siswa, yang ketiga adalah jenis rangsangan pembelajaran yang diinginkan, yaitu ada audio atau visual, keadaan atau lingkungan, dan gerak atau diam. Nah, yang keempat ada ketersediaan sumber setempat, dan yang berikutnya ada apakah media siap pakai ataukah media rancang. Yang keenam ada kepraktisan dan ketahanan media. Yang ketujuh ada efektivitas biaya dalam jangka waktu panjang. Nah, ketika pendidik membuat media, harus benar-benar menentukan media mana yang cocok untuk suatu materi agar bisa terlaksana pembelajaran yang efisien. Apabila pendidik memilih media yang salah, nah itu akan sangatlah berakibat fatal bagi peserta didiknya. Bukannya peserta didik paham dengan materi tersebut, malah peserta didik semakin bingung. Agar guru tidak salah dalam memilih media, ada beberapa kriteria dalam pemilihan media. Yang pertama yaitu kesesuaian. Ketika memilih media harus disesuaikan dengan materinya. Seperti pendidik menginginkan peserta didiknya untuk menyalakan komputer, maka pendidik harus mempersiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Nah, yang kedua ada tingkat kesulitan media. Yang disediakan oleh sekolah hanya buku dan papan tulis, sedangkan di dalam buku biasanya gambarnya tidak jelas, kalimatnya terlalu panjang, jadi susah untuk dipahami oleh peserta didik, terutama dalam pembelajaran TIK. Di buku TIK biasanya ada gambar dan dilingkari langkah-langkah untuk menyalakan komputer, tetapi gambar dan tulisannya tidak jelas dan sulit dipahami oleh peserta didik. Maka guru harus memperjelasnya dengan medianya sendiri. Nah, yang ketiga ada biaya. Dalam memilih media, biaya ini menjadi permasalahan utama. Jangan memilih media mahal tetapi tidak bisa bermanfaat untuk peserta didik. Pilihlah media yang harganya relatif murah tapi memiliki banyak manfaat bagi peserta didik untuk mempermudah memahami suatu materi pelajaran. Nah, yang keempat ada ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer, tetapi sekolahnya tidak memiliki komputer, nah maka guru harus memilih media lain seperti menggambarkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Nah, yang kelima ada kualitas teknis. Media yang sangat baik dan sangat bermanfaat yaitu ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik pula. Apabila media memiliki kualitas teknis yang bisa digunakan untuk segalanya, untuk beberapa materi, maka media itu bisa dikatakan media yang memiliki kualitas teknis baik untuk memahamkan siswa dalam belajar. Yang berikutnya ada prosedur pemilihan media. Setiap kegiatan apapun pasti ada prosedur yang harus dilakukan untuk menetapkan sebuah kegiatan. Nah, begitu pula dalam pemilihan media juga memiliki beberapa prosedur, diantaranya yaitu yang pertama model flowchart. Atau model flowchart ini digunakan untuk penentuan akhir dalam pemilihan media pembelajaran. Nah, yang kedua ada model matrik. Model matrik digunakan sebagai penguat penentuan akhir pemilihan media pembelajaran. Nah, yang ketiga ada model checklist. Model checklist ini digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Nah, dalam proses tersebut ia mengemukakan beberapa langkah dalam pemilihan dan penentuan jenis penentuan media, yaitu yang pertama menentukan apakah pesan yang akan disampaikan melalui media termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum, atau hiburan. Jika hanya sekedar informasi umum akan diabaikan karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat atau keperluan pembelajaran. Nah, yang kedua ada menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru atau alat peraga. Nah, jika sekedar alat peraga, proses juga dihentikan atau diabaikan. Yang ketiga ada menentukan
menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. Dan yang kelima yaitu mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan atau masih ada alternatif jenis media lain yang lebih tepat. Nah, yang terakhir yaitu merencanakan, mengembangkan, dan memproduksi.